Mengenai revolusi akhlak, justru akhlak kita di dalam bernegara. Revolusi kita nih harus dari atas, memberikan contoh teladan, tapi faktor kepemimpinan itu adalah faktor yang paling utama. Tapi memang selama ini si Fadly Zon ini kan selalu merasa dirinya maha benar, maha baik, dan maha nyinyir. Ya, akhirnya kepleset. Bental, tapi ternyata yang kepencet. Ya. Anggota DPR RI tugasnya belusukan ke akun. Wow, Nyai pikir manusia ini mati rasa, ternyata sama aja. Makanya yang dibela Rizik sih. Bela Rizik ya udah pastilah. Rizik aja kena cek mesum, ya kan? Muncrat. Oke, Fadly Zon, selamat belusukan ke akun. Bye. Itu menjadi apa yang disebut sebagai revolusi akhlak, sebagai satu solusi di dalam menuju Indonesia bermartabat. Akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan seseorang mampu melakukan sesuatu dengan mudah tanpa dipaksa. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan kenapa Indonesia tidak maju. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Yang mana? Udahlah Fadly, ndak usah mulutmu terlalu. Kau sampah mulutmu. Kau sampah mulutmu. Kau sampah mulutmu. Menurut saya di dalam banyak contoh memang harus revolusi itu dari atas, dengan keteladanan, dengan contoh. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, ndak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Mundur, kata MPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan juga terutama bagaimana kita menghadirkan pemimpin yang kuat, yang mempunyai visi, yang mempunyai akhlak, termasuk di dalam akhlak bernegara. Kemarin apa kata-katanya? Percuma saja mengirim itu ke MK. Itu pendapat sah nggak di dalam demokrasi? Kau wakil ketua DPR. Sepandai-pandainya Fadly Zon nyinyir di media sosial, suatu hari nanti nge-like postingan video juga. Nama politikus Partai Gerindra, Fadly Zon, sepekan terakhir ini sedang ramai disorot banyak pihak setelah kepergok oleh warganet menyukai atau melike video porno melalui akun Twitter pribadinya. Buntut dari kejadian itu, Fadly Zon terancam dipolisikan oleh politikus PD Perjuangan, Dewi Tanjung. Rencana pelaporan ke polisi itu dilakukan lantaran Dewi Tanjung menganggap Fadly Zon telah membohongi publik setelah menyangkal suka dengan hal-hal berbau porno di media sosial. Melalui akun Twitter @dtanjung15, Dewi Tanjung menegaskan akan melaporkan wakil ketua umum Partai Gerindra itu ke polisi. Nyai mau melaporkan Fadly Zon ke polisi karena telah membohongi publik. Kata Dewi Tanjung seperti dikutip suara.com Jumat 8 Januari 2021. Dalam cuitannya, ia juga mengunggah foto tangkapan layar pemberitaan salah satu media online yang mewartakan Fadly Zon mengoperasikan sendiri akun Twitter miliknya menggunakan layar besar. Namun ketika Fadly Zon terpergok menyukai akun berisi video porno itu, ia justru dinilai menyalahkan anak buahnya yang lalai. Ini bukti dia sendiri yang kendalikan akun Twitternya. Begitu buka bokep, pakai bohongi masyarakat bahwa itu kecerobohan anak buahnya, ungkapnya. Dewi Tanjung menyarankan agar Fadly Zon mau mengakui kekhilafannya sebagai seorang manusia. Jika ex wakil ketua DPR RI itu mau mengakui kesalahannya, maka orang lain juga diyakini akan memakluminya. Ngaku saja khilaf, orang juga pasti maklumi kalau bilang khilaf, tukasnya. Politisi Partai Gerindra itu sempat menjadi bahan pembicaraan ramai di Twitter pada Rabu 6 Januari 2021 lalu. Akun Twitter Fadly Zon tertangkap basah melike video porno ke media sosial tersebut. Pada Rabu sore, tagar Fadly Zon jubir bokep berada di puncak daftar topik paling trending di Twitter Indonesia.
Meski cuitan soal itu masih berjumlah sekitar 2.800 kali. Selain tagar tersebut, akun resmi Fadlizon juga menjadi sasaran ejekan serta sindiran publik di Twitter. Meski banyak juga akun yang menyerang itu diduga kuat sebagai akun bodong. Fadlizon membantah telah menyukai akun berisi video porno di akun Twitter miliknya. Ia mengatakan dirinya tak pernah like situs tak senonoh di Twitter dan mengklaim bahwa situs-situs porno selalu dia blokir. Ia menduga ada kelalaian admin saat hendak memblokir akun-akun berisi video porno tersebut. Saya dan tim admin sudah cek keanehan akun Twitter ini kemarin. Sudah pasti tak pernah like situs tak senonoh, yang ada selalu blokir. Mungkin saja ada kelalaian staf ketika blokir. Sudah saya tegur dan evaluasi, ungkap Fadlizon. Tak sampai di situ, Fadli juga mengklaim ada pihak yang hendak meretas akunnya sebab ia menemukan ada beberapa notifikasi upaya login yang dilakukan orang lain. 2 hari kemarin, tim admin juga menerima beberapa notifikasi ada upaya login dan retas menggunakan perangkat lain. Akun ini dikelola oleh saya dan tim admin 4 orang. Lanjut dia. Tak cuma Dewi Tanjung yang baru sekadar rencana. Akun Twitter milik Fadlizon atau @Fadlizon yang kedapatan menyukai postingan tak senonoh itu justru telah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ketua Dewan Pembina Gerakan Pemuda Anti Hoax atau GPAH, Abi Febrianto Dunggio, Jumat 8 Januari 2021. Dalam unggahan di akun Twitternya, Abi memperlihatkan surat tanda terima laporan atau SKTL bernomor STTL-009-2021 Bareskrim. Adapun dugaan pelanggaran yang dilakukan akun Twitter @Fadlizon adalah kasus pornografi melalui media sosial. Telah melaporkan tindak pidana pornografi atau prostitusi melalui media elektronik atau media sosial, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Bunyi SKTL tersebut. Abi Febrianto yang juga seorang lawyer di IDP & Co Law Firm mengatakan laporan itu dibuat agar tak ada lagi wakil rakyat yang menyebarkan konten asusila. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaporkan pemilik akun Twitter @Fadlizon. Kita minta pihak kepolisian Divisi Humas Polri agar segera memanggil terduga untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyebaran konten pornografi di medsos. Jangan ada lagi wakil rakyat sebarkan konten asusila, ungkapnya. Sementara itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang juga pengacara Mu'anas Al-Aidid kembali menyerang anggota DPR RI Fadlizon di media sosial. Mu'anas meminta polisi memeriksa Fadlizon atas dugaan menyebarkan konten asusila dan berita bohong. Mu'anas menyebut Fadlizon diduga menyebarkan berita bohong karena pernah mengaku mengelola sendiri akun Twitter pribadinya. Tidak hanya tuduhan menyebarkan dugaan konten asusila yang dilakukan oleh pemilik akun Twitter @Fadlizon, tetapi juga dugaan menyebarkan berita bohong. Kata Mu'anas, dikutip dari akun Twitter pribadinya @mu'anas_al-aidid, Jumat 8 Januari 2021. Mu'anas mengatakan Fadlizon sebagai pejabat negara tidak boleh diistimewakan sebab ia digaji oleh rakyat. Kali ini mesti ditindak. Jangan pejabat negara yang digaji dari duit rakyat selalu diistimewakan. Divisi Humas Polri, kata Mu'anas. Menurut Mu'anas, kasus ini bukan delik aduan. Polisi bisa langsung memprosesnya meskipun tak ada yang melaporkan politisi Gerindra itu. Saya setuju, mesti ada proses hukum. Pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, ancaman 6 tahun penjara terhadap pemilik akun Twitter @Fadlizon atas dugaan penyebaran konten asusila dan terhadapnya dapat dilakukan penahanan. Ini bukan delik aduan, dilaporkan atau tidak
harus diproses oleh Divisi Humas Polri, kata Mu'anas. Sebagai anggota DPR, kata Mu'anas, seharusnya Fadlizon menjaga akhlak dan moral. Karena Pak Fadlizon ini pejabat publik dan sebagai dewan, maka akhlak dan moral menjadi penting. Tidak cukup klarifikasi, apalagi ada tunjangan komunikasi intensif yang dibiayai dari uang rakyat besarannya untuk tahun 2017 saja Rp15.554.000 per bulan menurut Forum Tunjangan Transparansi untuk Anggaran, kata Mu'anas. Dikatakan Mu'anas, Fadlizon adalah pejabat negara yang dibiayai dari uang rakyat. Masyarakat berhak tahu moral dan akhlak pejabat negaranya. Justru menjadi penting karena dewan itu mewakili dan mengurusi kepentingan orang banyak. Jangan kalau rakyat kecil penyebar video gesel ditindak, pejabat tidak. Jangan lukai rasa keadilan, imbuh Mu'anas. Kepentingan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman, apa kabar? Nyai berharap semoga semua teman-teman Nyai yang ada di Sabang sampai Merauke dan di seluruh dunia, yang ada di Hong Kong, di Taiwan, di Blitar, atau ada di Dubai, atau di Arab Saudi, di semuanya Nyai harapkan kita selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemunculan Nyai dengan keterkejutan Nyai di awal tahun ini, Nyai membaca sebuah media online tentang seseorang anggota DPR RI yang sibuk belusukan ke akun. Dia adalah Fadlizon, ya, anggota DPR RI Komisi 1 dari Gerindra. Nah, dia ini selama ini kan sibuk, ya, si Fadlizon ini kan sibuk mengkritisi kerjanya Bu Risma. Alah, Bu Risma itu lebay, ya, pencitraan, ya kan, mana ada sih gepeng di jalan protokol, katanya kan gitu ya. Itu kan bisa aja settingan segala macam. Itu emangnya Bu Risma itu seperti Anies Baswedan? Ya enggak dong, Bu Risma itu kerjanya real dan nyata. Tapi gini loh Pak Dijong, selama ini Bu Risma nggak pernah loh mengkritisi atau nyinyirin kamu tuh belusukan ke akun bokep, nggak pernah, ya. Jadi kalau semuanya kamu mau mengkritisi seorang, kamu harus introspeksi diri, koreksi diri dulu, apakah kamu sudah benar atau sudah baik. Tebakannya benar nih. Nyai itu udah nebak si Fadlizon pasti ngeles.com. Dia akan bilang bahwa itu admin yang megang anak buahnya, padahal enggak, dianya sendiri, ya kan? Nah, lalu juga dia bilang bahwa dia tuh nggak pernah nge-like bokep. Dia pasti nyuruh anak buahnya itu memblokir bokep. Kenapa baru sekarang blokirnya? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ya kan? Nah, lalu kata blokir dan kata like itu aja beda. Like, L-I-K-E, like. Blokir, B-L-O-K-I-R, itu aja udah beda. Bagaimana bisa mau ngeblokir tahu-tahu nge-like? Kalau mau bikin alasan yang cerdas dong, jangan sampai Nyai bisa ngelihat bahwa ada kebohongan di balik itu semua. Ya, kalau emang ente memang kepleset nge-like itu bokep, ya udah bilang aja khilaf. Manusia mau khilaf biasa, jangan suka nyala-nyalain anak buah. Giliran nyinyirin Bu Risma, langsung tahu sendiri yang ngoceh-ngoceh di medsos, di Twitter. Giliran nyinyirin Jokowi, langsung kau sendiri, nggak ada nyala-nyalain anak buah kau. Ih, parah. Jangan suka bohong, dosa. Bilang aja khilaf, udah beres. Tapi memang selama ini si Fadlizon ini kan selalu merasa dirinya maha benar, maha baik, dan maha nyinyir. Ya, akhirnya kepleset. Mungkin yang tadinya dia mau klik akun Dana Bebek atau akunnya ikan lele atau ikan buntal, tapi ternyata yang kepencet akun bokep. Ya. Anggota DPR RI tugasnya belusukan ke akun bokep. Wow, Nyai pikir manusia ini mati rasa, ternyata sama aja sama Rizik. Makanya yang dibela Rizik sih. Coba belain Nyai, coba belain Jokowi, ya kan? Gak mungkin belusukannya ke akun bokep. Bela Rizik ya udah pastilah. Rizik aja kena cek mesum, ya kan? Muncrat. Sayang. Muncrat di awal tahun. Oke, Fadlizon, selamat belusukan ke
blokir. Bye. Tebakan Nyai bener nih. Nyai itu udah nebak si Fadly Zon pasti ngeles.com. Dia akan bilang bahwa itu admin yang megang anak buahnya, padahal enggak, dianya sendiri, ya kan? Nah lalu juga dia bilang bahwa dia tuh nggak pernah nge-like bokep. Dia pasti nyuruh anak buahnya itu memblokir bokep. Kenapa baru sekarang blokirnya? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ya kan? Nah, lalu kata blokir dan kata like itu aja beda. Like, L-I-K-E, like. Blokir, B-L-O-K-I-R. Itu aja udah beda. Bagaimana bisa mau ngeblokir tahu-tahu nge-like? Kalau mau bikin alasan yang cerdas dong. Jangan sampai Nyai bisa ngelihat bahwa ada kebohongan di balik itu semua. Ya, kalau emang ente memang kepleset nge-like itu bokep, ya udah bilang aja khilaf. Manusia mau khilaf biasa, jangan suka nyala-nyalain anak buah. Giliran nyinyirin Bu Risma, langsung kau sendiri yang ngoceh-ngoceh di medsos, di Twitter. Giliran nyinyirin Jokowi, langsung kau sendiri. Nggak ada nyala-nyalain anak buah kau. Ih, parah. Jangan suka bohong, dosa. Bilang aja khilaf, udah beres.